Ibu Jens Raven bangga sang anak bela merah putih. Cina sambut timnas Indonesia di Stadion Qingdao. Presiden Federasi Malaysia dirugikan Kim Panggon. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Jens Raven kedatangan orang tuanya saat timnas Indonesia U19 menang 6-2 atas Timor Leste dalam laga terakhir Grup A ASEAN Cup U19 2024. Orang tua Jens Raven diketahui bernama Bjorn Raven, sang ayah, dan Sabrina ibu. Raven memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek dari garis ayah yang berasal dari Yogyakarta. Sementara sang ibu Sabrina mengaku sangat bangga kepada putranya yang tampil luar biasa saat melawan Timor Leste. Sabrina yang baru pertama kalinya ke Surabaya juga mengaku senang dengan sambutan hangat yang diberikan supporter di ibu kota Jawa Timur itu. Banyak fans timnas Indonesia kini mulai menyoroti Jens Raven sebagai calon penyerang masa depan skuad Garuda. Bahkan banyak orang yang menyamakan dirinya seperti legenda Belanda Ruud van Nistelrooy. Jens Raven pun lebih suka jika fans menyamakan dirinya seperti Harry Kane atau Robert Lewandowski, di mana dua striker tersebut gacor di tengah perkembangan Jens Raven. Nama Arkan Kakak menjadi sorotan netizen usai pecah telur dengan menjebol gawang Timor Leste U19 usai memanfaatkan operan manja dari Jens Raven. Usai pertandingan, Indra Syafri mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah berencana akan menduetkan Arkan Kakak dengan Jens Raven. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun cukup senang karena anak asuhnya itu bisa mencetak gol. Indra Syafri pun berharap gol perdana ini bisa membuat Arkan Kakak semakin termotivasi untuk mengemas gol demi gol untuk timnas Indonesia U19. Mengingat striker masa depan skuad Garuda itu sempat menjadi sorotan karena performanya yang lempem. Timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 berpotensi sengaja mengalah demi menghindari timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Sebab, sesuai bagan yang ada, juara grup C akan menghadapi juara grup A timnas Indonesia U19. Terlebih status tuan rumah sangat menguntungkan timnas Indonesia, di mana dukungan dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya berpotensi menggetarkan para lawan timnas Indonesia. Selain faktor supporter, kualitas skuad Garuda U19 pun juga tak perlu diragukan lagi. Skuad asuhan Indra Syafri ini finish sebagai juara grup A setelah menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Berturut-turut KDRL dan kawan-kawan menang 6-0 atas Filipina, menghajar Kamboja 2-0, dan menghancurkan Timor Leste 6-2. Timnas Indonesia dipastikan bermain di Stadion Qingdao saat bertandang ke markas timnas Cina di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut merupakan matchday keempat dan akan berlangsung pada 15 Oktober 2024. Ada dua keuntungan yang dimiliki Cina saat berganti venue ke Stadion Qingdao. Keuntungan pertama, CFA sengaja memilih Stadion Qingdao demi memudahkan para pemain beradaptasi dengan kondisi cuaca dan iklim usai bertandang ke markas Australia. Sebab pada 10 Oktober 2024, laga Australia versus Cina berpotensi memiliki cuaca yang sedang. Maka CFA memilih kondisi yang sama. Telah dipelajari iklim dan cuaca di arena Stadion Qingdao nantinya tidak jauh berbeda dengan Adelaide, tempat laga Australia versus Cina. Bek timnas Indonesia Jesus membeberkan alasannya mengapa dirinya lebih memilih hengkang ke klub Italia Venezia. Jesus gabung ke Venezia pada Juli 2023 usai berstatus bebas transfer dari Go Ahead Eagles. Sejatinya sebelum bergabung ke Venezia, bek berusia 24 tahun ini mengaku dilirik oleh banyak klub sebab ia bermain impresif bersama klub Belanda tersebut. Jesus pun mengaku mengalami perubahan posisi dari gelandang menjadi bek tengah. Menurut bek timnas Indonesia ini, Italia menjadi tempat yang cocok untuk mengasah kemampuannya sebagai pemain bertahan. Memang Italia dikenal sebagai negara yang mempunyai bek-bek tangguh seperti Fabio Cannavaro. Maka dari itu, ia pindah ke negeri Pisa. Keputusan Jesus pindah ke Venezia pun berbuah manis. Ia kini berhasil mengantarkan klubnya promosi ke Serie A Italia. Jesus juga menjadi bek yang kokoh sehingga menjadi andalan baik di klub maupun di timnas Indonesia. Kejutan terjadi di kubu Johor Darul Takzim atau JDT menjelang laga semifinal Piala FA Malaysia 2024 pada 19 Juli lalu. Arif Aiban, pemain muda berusia 22 tahun secara mengejutkan dipercaya untuk mengenakan ban kapten menggantikan Jordi Amat. Keputusan ini diambil oleh pelatih JDT Hector Bidoglio saat tim berhadapan dengan Kedah Darul Aman pada leg pertama semifinal.
Penunjukan Arif Aiman sebagai kapten tim tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya Jordi Amat yang juga pernah mengemban jabatan kapten timnas Indonesia, selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama JDT dan memiliki pengalaman serta kepemimpinan yang tidak perlu diragukan lagi. Pergantian kepemimpinan di JDT ini tentu menjadi sorotan menarik, tak hanya bagi para penggemar sepak bola Malaysia, akan tetapi juga Indonesia. Sebagai informasi, Jordi Amat merupakan salah satu pemain keturunan pertama yang memutuskan untuk membela timnas Indonesia asuhan pelatih Sintayong. Presiden Federasi Malaysia Hamidin Moh Amin mengaku telah dirugikan Kim Pan-gon usai mundur dari jabatan pelatih timnas Harimau Malaya. Hal itu dirasakan Presiden PAM mengingat sebelumnya juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku tetap memimpin Malaysia hingga kontraknya berakhir. Meski begitu, Hamidin Moh Amin tidak bisa memungkiri bahwa ia merasakan kerugian atas keputusan sepihak Kim Pan-gon yang meminta mundur. Padahal kontrak Kim Pan-gon baru saja diperpanjang di tahun lalu. Hamidin pun merasa tertipu dengan ucapan manis pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tersingkirnya Vietnam di Piala AFF U19 langsung dikomentari oleh sebagian penggemar mereka. Bahkan kini penggemar setempat mengatakan bahwa Vietnam sudah kehilangan kekuatannya. Bagi mereka, saat ini The Golden Star Warriors memiliki kualitas setara dengan tim-tim lemah di ASEAN seperti Laos, Kamboja, Myanmar, dan lain-lain. Sementara itu kekuatan ASEAN kini tengah dikuasai oleh 3 tim. Ketiga tim tersebut adalah Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Oleh sebab itulah, para penggemar merasa kecewa dengan keadaan saat ini. Vietnam sekarang bermain seperti halnya Laos dan Kamboja. Hal besar di Asia Tenggara sudah diurus saudara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sedih sekali dengan sepak bola negara kita, ungkap salah satu netizen Vietnam di media sosial. 3 pemain berlabel timnas Indonesia asuhan Sintayong dipastikan bermain di Liga 2 2024-2025. Ketiga pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Dendi Sulistiawan, Ilyas Pasoyevic, dan Andi Setio. Uniknya ketiga pemain itu kini sama-sama membela Bayangkara FC. Sulit bagi Dendi Sulistiawan untuk pindah klub dari Bayangkara. Pasalnya Dendi Sulistiawan merupakan pemain yang berstatus sebagai anggota kepolisian. Nama Dendi Sulistiawan sendiri sebenarnya masih aktif dipanggil Sintayong ke tim nasional. Namun datangnya pemain-pemain keturunan membuat Dendi Sulistiawan sudah jarang mendapatkan panggilan. Sementara Ilyas Pasoyevic pernah membela Bayangkara FC pada putaran kedua Liga 1 2017. Kini ia kembali untuk membawa Bayangkara FC promosi ke Liga 1 2025-2026. Spaso sendiri sudah jarang dipanggil Sintayong ke tim nasional. Sedangkan Andi Setio pernah juga merasakan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ia hampir saja membela timnas di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya ekspersi Persikabo tersebut mengalami cedera sehingga batal membela timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.